sahabat Citanala, kembali lagi bersama saya Desvira Sahnas di program OBS, obrolan bersama Citanala. Topik episode kali ini adalah operasi-operasi yang sering terjadi tapi sering dianggap sepele. Dari sakit perut yang ternyata usus buntu sampai duduk nggak nyaman karena ambeien. Untuk membahasnya hari ini saya sudah ditemani oleh Dr. Rifanul Basir, salah satu dokter spesialis bedah yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sitanala. Langsung aja kita sapa dokternya. Halo dokter. Halo, Mbak Des. Gimana, sehat ya dok hari ini? Sehat, alhamdulillah sehat. Banyak ya operasi. Alhamdulillah kita kan RSUP, Oh jadi iya pasti betul. banyak. Pasti banyak. Terima kasih ya dok udah menyempatkan waktunya untuk mampir di OBS Podcast. Sama-sama, terima Ya. kasih. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu untuk Oke. sahabat OBS di rumah dok. Oke, selamat pagi semuanya sahabat OBS. Saya Dr. Rifanul, spesialis bedah di RSUP Dr. Sitanala. Saat ini memang baru bergabung ya di Sitanala, ya mudah-mudahan bisa ikut mengembangkan RSUP Sitanala ke depannya. Masih fresh ya. Masih. Aduh. Lihatnya juga fresh banget. Oke dok, sebelumnya kenapa sih dokter memilih menjadi dokter spesialis bedah dok? Boleh diceritain dulu nggak? Ya awalnya memang sering lihat ya film-film zaman dulu lah ya, dari film-film, terus lama-lama juga pas masuk kedokteran gitu sebenarnya waktu koas sih ya. Kalau waktu pendidikan di kuliahan nggak kepengen, nggak tahu apa pengennya. Tapi Oh, begitu belum. koas kan lihat ya awalnya spesialisasi di bidang bedah apapun lah awalnya, tapi rezekinya di bedah umum. Udah umum. Iya. Film-film zaman dulu maksudnya gimana dok? Ya kayak film ya lihat orang di bedah atau apa gitu. Maksudnya film-film yang Oh emang udah tontonan dokternya udah tontonan yang anatomi kayak gitu ya nggak? enggak juga sih. Atau kayak gitu agak mengerikan. Kalau bedah-bedah kan itu operasi kan? Iya, suka aja maksudnya Oh ngelihat suka. kegiatan di ruang operasi gitu kalau ada film atau ada tayangan-tayangan apa gitu. Oh emang udah suka hobinya ke Suka. situ ya. Tapi ya waktu itu kan cuma sekedar suka kan, Iya, nggak betul. tahu juga rezekinya. Suka belum tentu jadi rezeki tapi tiba-tiba harus jadi rezeki ya. Ya alhamdulillahnya lulusnya di bedah umum. Iya alhamdulillah jadi bisa operasi-operasi ya dok ya. Termasuk saya jangan deh kalau saya nggak mau. Janganlah, jangan. Ya dok. Jangan ketemu di ruang Iya, operasi. jangan yang sehat-sehat Ya, aja pokoknya. amin. Untuk sahabat OBS juga sehat. Tapi kalau ada yang mau operasi boleh dong langsung ke Rumah Sakit Sitanala ini ya dok. datang ke Ya. sini. Kita kontrol dulu. Kontrol dulu. Langsung aja nih dok ya. Kita Oke. kan banyak kalau dengar kata operasi pasti orang-orang takut ya. Iya. Madornya jangan ngeri gitu kan. Jadi sebenarnya yang sering dokter lakukan operasinya jenis apa aja tuh dok? Oke, kalau saya kan spesialis bedah ya, di bedah umum khususnya di sini kan. Bedah umum tuh ya paling banyak memang satu menangani kasus gawat darurat, kedua kasus-kasus di bagian perut ya terutama infeksi-infeksi seperti usus buntu. usus buntu. Kemudian ada juga orang sering bilangnya hernia atau turun berok. Oh, kalau orang awam bilang turun Turun berok. berok Oh, gitu iya, kan tuh. tiba-tiba udah segede pepaya di bawah kan. Nah, itu banyak tuh kejadian datang ke sini. Agak ngeri juga. Iya, susah emang banyak. Iya. Belum terus ada juga benjolan-benjolan tumor jinak ataupun tumor ganas yang di sekitar anggota gerak ataupun di tubuh. Nah, itu paling sering di rumah sakit kita tanganin. Oh, tumor jinak yang masih bisa diinin ya. Ya, dioperasi. Tadi kan dokter paling sering nih usus buntu ya dok ya. Ya, Sebenarnya ini tuh sakitnya kayak gimana sih dok? Kalau usus buntu tuh memang paling banyak tanpa disadarin juga ya. Iya betul. Diagnosis paling banyak dari dokter bedah umum juga operasinya adalah usus buntu. Itu terjadi karena memang usus buntu ini biasanya juga karena pengaruh letak. Jadi gejala yang sering pertama kali timbul adalah nyeri. Oh Nyeri nyeri perut. pasti. Nah, nyeri perutnya itu kadang nggak langsung sesuai anatomisnya kan. Kalau anatomisnya dia di perut kanan bawah, si appendicitis atau si usus buntu. Tapi kadang-kadang juga mulai dari ulu hati. Sakitnya. Sakitnya. Jadi bisa di awal-awal nyeri ulu hati, tapi dia migrasi atau pindah ke perut kanan bawah. Nah, nanti setelah 2-3 hari diikutin sama mual, terus ada demamnya. Jadi nyerinya dulu. Nyeri dulu, ada mual, baru demam. Kalau semakin lama ada tambah mencretnya lagi. Oh ada mencret Ya itu juga. perlu diawasin. Kalau ada tanda-tanda itu udah sampai seminggu, ya bisa periksa dokter, kemungkinannya usus buntu. Tadi juga kan dokter bilang gejalanya kan nyeri, mual, mungkin juga banyak yang ngiranya paling itu asam lambung. Jadi kan nanti ditunda-tunda gitu kan dok. Iya. Paling asam lambung atau kalau orang awam bilang Bella paling masuk angin gitu kan dok. Itu paling saya sering denger ya dok. Terus sebenarnya kalau kasus kayak gini diabaikan gitu, telat datang ke dokternya itu bahaya banget nggak sih dok? Iya. Karena memang kan nyeri paling awal tuh
kalau di perut itu apapun Mm-mm. kasusnya kadang banyak berkaitan nyeri ulu hati. Nyeri ulu Mm-mm. hati itu bisa ke lambung juga, bisa Oh, masalah jantung. Makanya nanti kita betul. sesuaikan dengan umur pasien, gejalanya sama hasil pemeriksaan darah kalau udah datang ke rumah sakit. Makanya tadi yang perlu kita perhatikan untuk sahabat OBS di rumah juga, Mm-mm. pertama nyerinya ya. Kalau nyerinya udah lebih dari 3 hari, berpindah dari ulu hati terus ke Ke perut kanan perut. bawah, Wah. diikuti demam dan mual, nah Mm-mm. itu udah bisa periksa ke dokter. Langsung aja ke dokter Langsung ya. aja ke dokter. Kalau nanti tanda-tandanya mungkin dari dokter masih belum yakin, kan ada pemeriksaan lanjutan. Mm-mm. Bisa jadi di USG dulu. Nah, tapi kalau dalam 3 hari udah terlalu sakit, nah itu mungkin bisa datang ke IGD. Ya Nah, betul. nanti kalau di IGD kan ada pemeriksaan darah yang menunjang melihat dulu ini infeksi apa enggak. Sambil Mm-mm. nanti kan diperiksa lagi sama dokter IGD. Kalau memang nih mengarahnya udah ke usus buntu, ya pasti pilihan berikutnya yang disarankan pasti operasi. Operasi ya dok. Iya, Emang itu pencetus utamanya tuh karena apa sih dok? Karena usus buntu ya. itu saya dengar kebanyakan makan yang instan, Instan, instan pedes. gitu. Bener gak sih dok? Kalau usus buntu sebenarnya secara etiologi ya Mm-mm. atau penyebab langsungnya itu sebenarnya karena tersumbat. Karena kan dia usus buntu ya, Iya artinya betul. nggak ada jalan keluar lagi Udah kan. buntu gitu. Buntu Bener udah, jadi bener si bener. ususnya Kayak kita kalau kecil, masuk gang buntu udah nggak bisa buntu. ngapa-ngapain. Iya dok. Jadi kan dia cuman dia di Heeh. seumpamanya cuman sekecil kelingking gini. Jadi Oh, ususnya buntu. Kan kalau usus yang lain jalan tuh keluar lama-lama keluar ke anus, keluar oh, jadi feses kan untuk untuk pencernaan ya, pencernaan kita. betul. Tapi karena ini dia buntu dan kecil, jadi dia menyumbat di situ. Oh, itu yang jadi bikin Nah, masalahnya. begitu dia Oke. nyumbat, terus karena usus ini biasanya menghasilkan lendir supaya makanan atau apapun yang terperangkap di situ bisa keluar. Mm-mm. Tapi nggak keluar. Lama-lama usus buntunya yang kecil jadi gede, bengkak, Itu yang peradangan. jadinya bikin nyeri Ya, itu ya, karena itu yang harusnya keluar harusnya dia keluar. tertahan. Tertahan. Betul. Belum lagi letaknya. Heeh. Kalau letaknya ke bawah, lebih nyeri. Dan Oh, kadang di USG juga nggak kelihatan. oh nggak Makanya, tampak ya. iya, nggak tampak dia. Jadi kalau di USG kadang-kadang ada usus buntu yang secara gejalanya ada, nyeri tekannya ada, tapi begitu di USG nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Iya, karena dia sembunyi di balik si usus besar. Jadi Oke. kayak gitu. Jadi itu yang harus dilakukan operasi ya dok ya. Ya kalau dia belum pecah, operasinya sederhana kan. Cuman appendiktomi, jadi mengambil usus buntu aja. Ya, Oh, kalau dia udah pecah atau kita bilangnya perforasi, nah itu yang buat infeksinya luas di bagian tubuh, bagian perut, bagian bawahnya. Bisa jadi udah ada nanah, itu yang bikin bahaya ya. itu yang bikin bahaya. Oke, agak ngeri ya dengernya sampai bernanah gitu dok. Ya banyak Saya kasus saya juga. ngelihat luka bernanah aja jijik ngeri ya, Ya, apalagi usus kan ya dok. iya, Ini juga mungkin banyak pertanyaan juga dari sahabat OBS. Jika sudah melakukan operasi usus iya, buntu, apakah itu bisa kembali terjadi lagi dok? iya. Mm-mm. Kalau usus buntunya sudah dioperasi, Mm-mm. tanda kutipnya udah diangkat ya sama Iya. dokter bedah, ya nggak mungkin lagi balik sebenarnya. Oke. Nah, cuman memang kan efek dari operasi ini kan kadang orang awam tuh nganggapnya kalau udah dioperasi tuh udah sembuh, Sembuh. Mm-mm. terus udah nggak ngerasain apa-apa. Tapi Betul. kan sebenarnya kan efek operasi ada, efek Betul. panjangnya kan bekas sayatan juga yang kita misalnya lapisan-lapisan tubuh itu kan banyak di perut, ada Mm-mm. dari kulit, terus ke bawahnya ada fasia, ada otot segala macam. Nah, itu kan terganggu sebenarnya. Iya betul. Kita ganggu waktu operasi. Nah, itu juga kan ada efek jangka panjang, misalnya nyeri di bagian itu akan ada di bagian operasinya. Tapi memang lama-lama menghilang. Gitu. Tergantung pola hidupnya juga ya dok ya. Jangan mentang-mentang usus buntu udah itu jadi bisa makannya jorok gitu. Kalau Saya. kalau spesifik ke Mm-mm. bagian usus buntunya nggak lagi, Enggak kan. nggak akan lagi timbul gejala yang sama. Cuman di efek luka operasinya mungkin itu akan agak nyeri, tapi kan perlahan-perlahan akan berkurang. Ya namanya juga operasi pasti ada Ada luka, luka, iya. betul. Jadi kita harus tetap merawat luka itu ya dok ya. Ya sampai ya Sampai. walaupun nanti udah kering kan, tapi kan nggak semua lapisan itu sembuhnya sama waktunya. Oh ada Iya, jangkanya ada juga. jangka Dan waktunya. bertahap ya proses Bertahap. pemulihannya itu Betul. dok ya, betul. Lalu ini dok, ini agak sensitif nih. Ya. Ambeien dok. Ini juga sering banget terjadi Iya, ya iya. dok ya. Sebenarnya itu bener gak sih gara-gara kebanyakan makan pedas? Kalau makan pedas sebenarnya nggak memicu ambeiennya, karena kan Mm-mm. ambeien itu sebenarnya dia pembuluh darah. Jadi pembuluh darah, lebih spesifiknya pembuluh darah vena di anus. Jadi kayak kalau kita pernah lihat kaki orang tuh yang orang bilang, wah itu gede banget uratnya di kaki gitu kan, ya, kayak orang varises. Nah itu Iya. kejadiannya di anus. Oh jadi itu kayak pembuluh Ya itu darah. pembuluh darah. Jadi kenapa dibilangnya makan pedas buat ambeien? Sebenarnya enggak. Enggak ya? Cuman
waktu dia makan pedas, itu kan biasa kan sisa-sisa makanan tuh ada cabai yang nggak dicerna itu kan keluar juga lewat anusnya, mohon maaf ya. Betul, heeh. Nah, itu kan juga perih sebenarnya kalau kena luka akibat si ambeien-nya. Jadi orang sering ngerasakannya mungkin setelah makan pedas itu kok makin nggak enak ya di bagian, Iya, mohon maaf tuh bagian anusnya itu. betul. Nah, jadi gitu. Sebenarnya nggak spesifik. Justru karena dia pembuluh darah, faktor resikonya Iya berarti itu. faktor resiko pembuluh darah yang dihindarin. Apa yang perlu Nah, dihindarinya, Dok? yang paling Maksudnya biar iya iya. membenarkan nih ya, Nah, bukan karena makan pedes. Jadi orang bukan. biar tahu nih, Dok. Jangan salah kaprah ya kan. Iya. Namanya saya kan juga biar ngerti nih. Iya. Ya, satu memang tuh sensitif ya karena Mm-mm, mungkin dekat betul. organ genital kan. Iya, Nah, banyak juga yang nggak mau berobat atau konsultasi ke dokter karena takut, malu segala macamnya. betul. Nah, karena ini faktor utamanya adalah pembuluh darah, jadi sebenarnya memang satu ya di zaman sekarang itu yang paling sering orang-orang yang ngerokok. Oh, Nah, merokok. orang perokok. Yang kedua, karena itu di saluran cerna, biasanya ngedannya terlalu lama dan cara BAB-nya yang Salah. salah. Nah, Oke. jadi dia akan ngedan begitu kuatnya karena mungkin satu BAB-nya keras, ya kan? Jadi si pupnya itu keras, dia akan berusaha untuk ngeden sekuat tenaga. Nah, karena tekanannya kuat, otomatis tekanan di usus kuat, tekanan pembuluh darah di situ kuat, otomatis dia akan cari cara supaya mengurangi tekanan. Makanya dia keluar. Nah, Betul. perlahan-lahan benjolannya kecil, 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 ya lama-lama terdorong terus ya otomatis keluar. Oke. Nah, jadi sebenarnya satu, rokoknya dihindarin, yang kedua banyak makan serat supaya BAB-nya lancar, jadi nggak keras. Yang ketiga memang cara BAB. Caranya Ya gimana, Dok? sebenarnya sebenarnya tuh zaman dulu tuh udah bagus tuh BAB jongkok itu. Iya. Cuman seringnya sambil kalau orang Tangerang bilangnya sambil nongkrong, Iya, sambil jongkok lama ngerokok, iya itu kadang main dia. handphone lama. Ngerokok, Nah, kadang ketiduran nih, Dok. Ada juga yang pagi-pagi dikeluarin apa? Bukannya buang air, malah taunya tidur, iya, Dok. Aduh, kadang kan sering bener-bener. tuh, Iya. apalagi cowok paling sering kan ya. Iya, iya, saya mah perempuan, enggak. Iya, sambil nongkrong, Iya. ngerokok, Heeh, jongkok. Nah, itu ya itu udah otomatis semua udah. faktor risikonya di situ. Betul. Kadang juga kita BAB-nya duduk juga nggak terlalu bagus sebenarnya. Oh, BAB yang duduk itu sebenarnya bagusnya kakinya disanggah supaya paha itu lebih tinggi dari perutnya. Jadi menghasilkan si lubang anus itu benar-benar di bawah kayak sewaktu kita jongkok. oke. Jadi pupnya keluarnya enak. Kadang Betul. kalau kurang makan serat tuh BAB-nya waktu duduk itu kadang kita agak maksa juga ngedennya. Hmm. Apalagi orangnya nggak olahraga, nggak makan serat, nah itu pasti pencernaannya nggak nyaman. Wassalamualaikum dah tuh kalau kayak gitu. Susah, Susah ya, Dok. susah BAB-nya. Jadi emang harus banyak makan serat kayak buah, sayur gitu Ya, kali ya, Dok. Dan posisi BAB juga menjadi pencetus juga ya iya, ternyata. Terus saya jadi ada pemahaman juga nih, Dok. Untuk sahabat OBS juga ya. mungkin biar lebih paham ya, Dok. Dan ini kan ambeien itu ciri-cirinya tuh kan maaf ya agak sakit kalau Mm-mm. duduk. Terus katanya BAB-nya tuh keluar darah ya, Dok. Dah. Itu tuh cara pengobatannya memang harus operasi atau emang ada jalan Mm-mm. diobatin dengan cara lain gitu, Dok? Iya. Kalau ambeien itu kan secara tempat kita bagi dua dulu. Ada yang dari Mhm. dalam, jadi namanya hemoroid interna. Ada yang dari luar, nah hemoroid eksterna. Kalau Oke. hemoroid eksterna itu memang ada kasus yang mendampinginya selain di pembuluh darah tadi memang ada benjolan yang muncul dari luar. Tapi kalau hemoroid interna, daya bagian dalam, dia biasanya itu tadi karena banyak ngedan, terus pembuluh darah venanya terus-terusan keluar, lama-lama besarnya dari dalam. Yang sering berdarah itu hemoroid interna, yang dari dalam Yang dari dalam benjolannya. benjolan. Nah, dia biasanya berdarah itu kalau udah grade-nya tinggi, biasanya di grade 2. Dia ada 4 grade. Ada 4 grade. Kalau yang pertama dia kadang masih nyeri aja. Nyeri aja. Ya, yang kedua udah ada benjolan, Mhm. disertai nyeri dan berdarah, tapi benjolannya sewaktu BAB setelah selesai gitu udah nggak kerasa lagi. Kadang bisa masuk sendiri. Oke. Kalau yang udah ketiga dia berdarah, nyeri, dan benjolannya susah untuk balik lagi. Jadi kadang-kadang harus disorong-sorong, didorong-dorong ke atas lagi. Kalau keempat, nah ini yang paling parah. Dia udah lah nyeri, berdarah, dan benjolannya nggak mau lagi masuk ke dalam lubang anusnya. Aduh saya jadi ngilu. Nah, jadi kalau sampai dia grade 2, ya yang tadi masih ada nyeri berdarah dan bisa masuk sendiri, itu bisa kita masuk dengan pengobatannya dengan pengobatan oral dulu ya konservatif, tapi dengan obat-obatan otomatis obat-obatan pembuluh darah yang menangani hemoroid ya atau ambeien itu atau wasir. Tapi kalau dia keluhannya udah sering
walaupun grade 2 udah sering terus menyebabkan dia anemia, darahnya berkurang banyak dari normal, HB-nya turun banget, ya itu pasti harus dioperasi. Tapi kalau udah grade 3 ke atas sampai grade 4, ya itu sarannya operasi gitu. Kalau nggak operasi emang bahaya banget gitu? Nah, yang sering kelupaan itu kalau udah grade 3 itu kadang-kadang karena ya kita kan orang Indonesia tuh biasanya datang berobat kalau nggak nyeri atau nggak parah dia nggak mau berobat Iya tuh. betul dong, Nah, jadi masalahnya itu, kalau mhm. kalau nyerinya mungkin kadang masih bisa ditahan. Nah, kadang yang nggak bisa ditahan itu kalau dia udah lemas. Iya, Ternyata setelah masuk rumah sakit ke IGD, HB-nya udah 6, udah 7 karena perdarahan terus kan. mhm. Nah, cuman dia anggap ah udah biasa aja lemes-lemesnya mungkin biasa. Nah, nanti ke situ larinya. Jadinya dia lemas karena HB-nya turun drastis tapi dia nggak sadar. Dia nahan-nahan nyeri Iya. tapi perdarahannya tetap ada. Karena saya juga suka baca artikel karena ada juga orang awam yang kasih tahu, mungkin dokter bisa Mhm, edukasi lebih jelas nih ya, Dok. Kadang katanya kalau operasi ambeien itu setelahnya tuh sakit, nanti mhm. buang Aduh BAB-nya iya tuh iya jadi iya. sakit banget. Iya Jadi kan orang jadi takut nih, Dok. iya, Mungkin bisa dibantu diedukasi, Dok, biar sahabat OBS tuh nggak takut gitu. mhm. Jadi setiap ada pasien ambeien yang mau operasi saya memang Mhm, selalu bilang, "Ini operasi yang nggak nyaman memang." oke. Jadi kalau nggak dioperasi tapi ya perdarahan terus, nyeri terus. Tapi setelah operasi memang biasanya di 2 minggu pertama itu nggak nyaman. Karena kan Mhm, di anus itu bagian yang nggak ada kulitnya. Jadi saya sering ngumpamain kayak begini, kayak orang sariawan tuh di bibir, nah mhm. bibir itu nggak ada kulit, dia namanya mukosa. Jadi kadang-kadang kena air aja perih. Betul, nyeri. Nah Kadang kesenggol dikit aja iya, sakit. jadi Mhm, saya sering ngumpamainnya kayak begitu. Jadi gitu mhm. juga apa kejadiannya di ambeien atau wasir. Di dalam itu nggak ada kulit, jadi proses pemulihannya itu akan lebih sensitif karena dia nggak ada kulit yang bisa menahan si gesekan-gesekan. Sementara kan di situ feses atau kotoran lewat terus kalau Mhm, kita BAB. Nah, jadi itu yang buat perih memang. Ditambah lukanya juga kan ada tuh, iya, tergantung seberapa parah derajat lukanya waktu dioperasi. Jadi mhm, memang satu tergantung subjektif pasiennya ya. Ada iya yang betul, ambang nyerinya tinggi, ada yang enggak. Tapi memang saya selalu bilang di 2 minggu pertama itu nggak akan nyaman. oke. Nah, tapi memang kita bisa bantu pakai obat-obatan Anti nyeri anti ya, nyeri dan betul, juga mungkin kalau susah bener BAB-nya mungkin pakai seperti laksatif ya supaya lebih lancar BAB-nya. Jadi itu bisa dibantu. tetap Nah, ya dibantu dengan serat juga ya dibantu oke, dengan serat. oke Dok. Mungkin, setelah operasi Dok, Mhm. ambeien ini akan muncul kembali nggak? Ada mitos-mitosnya kayak gitu Iya. katanya kalau udah operasi, kalau pola hidup kita nggak bener gitu akan terjadi lagi ambeiennya? Nah, kalau ambeien tuh dia kan bukan organ ya, beda sama usus buntu tadi. Oke, Ambeien ini kan pembuluh darah. Otomatis walaupun dia udah kita operasi, tanda kutip kita buang itu ambeien, mhm, tapi kan pembuluh darah di situ masih beregenerasi dan berganti lagi. Nah, oke, jadi kalau faktor resikonya mhm, nggak kita hilangkan atau nggak kita kurangin, otomatis bisa balik lagi. oke Nah, bener, jadi si pembuluh darah itu pasti tetap ada di situ dan dia akan beregenerasi untuk menggantikan pembuluh darah yang udah kita buang. Nah, betul supaya betul. kan tetap lancar tuh di situ. Nah, kalau kelamaan tetap berulang pola hidupnya yang Nggak sehat tadi, itu. yang nggak sehat itu, yang masih ngerokok Iya sambil betul, nongkrong itu, yang tiduran di WC. itu bisa balik lagi, Bisa balik si lagi ya. ambeiennya Betul, bisa Dok, balik lagi. mhm. Okelah, jadi intinya jaga pola hidup ya, Jaga Dok, pola ya, hidupnya tetap juga. harus tetap sehat, banyak minum air putih mungkin ya, Dok, ya? Ya, Banyak salah serat, satunya sih, iya tapi banyak betul. serat tadi. Oke, nah ini kita balik, ke lanjut ya, Dok, Oke. ke hernia, Dok. Ini orang awam sering bilangnya turun berok. Iya, Itu bener gak sih? Itu sebenarnya penyakit apa, Dok? iya. Mhm. Hernia ini kan ya banyak sih ya, apalagi kita kan daerah kita nih banyak juga masih daerah kampung tuh kan banyak bilangnya turun berok Iya, ya. kalau orang-orang awam Eee, mah bilang turun turun berok. berok. Padahal saya juga nggak ngerti apaan sih turun berok. Itu istilah dulu kan Iya karena betul. memang mereka takut tuh si perutnya jatuh ke bawah. Karena memang kan kalau yang udah parah tuh organ dalam perut itu bisa tertampung ke kantong hernianya. Oke. Jadi hernia ini sebenarnya hernia itu kan adalah eee, cekungan ya atau kantong yang terjadi karena ada desakan juga dari Mhm. ruang yang di atasnya. Nah, jadi di bawah perut itu di bagian bawah, bagian pelvik secara anatomi itu di bawah itu memang ada ototnya yang menyangga Oh supaya otot. ya ada otot yang menyangga supaya usus dan Mhm.
apapun yang ada di bagian perut itu terjaga di situ. Mhm. Nah, unfortunately secara nggak makin tua, karena di situ ototnya tipis. Nah, Oh, lama-kelamaan kita yang nggak exercise, nggak latihan, nggak olahraga dengan baik untuk melatih otot panggul, itu nggak bisa lagi menopang si tekanan-tekanan dari atas. Apalagi biasanya dia pekerja berat. Terus juga mungkin yang sering nge-gym tapi nggak melatih otot panggulnya. Nah, itu karena tekanan di abdomen atau di perutnya itu berat. Nah, itu sering ototnya yang ke bawah itu jadi tekanannya yang paling berat kan akan cari tekanan yang lebih rendah supaya dia ngisi tekanan itu. Jadi otomatis ke bawah itu oke. karena dia ototnya nggak kuat, nggak setebal otot di bagian lain, jadi dia sering ketekan ke bawah. Nah, jadinya karena tekanan-tekanan tadi, Mhm. bahasa sininya ngeleot ya. Jadi Ngeliat ngeleot ke iya. bawah, jadi dia Iya, cekungan buat karena kantong sendiri. Jadi bisa masuk tuh organ-organ dalam perut, bisa usus, bisa omentum tuh masuk ke bawah. oke, Nah, pantes sih kalau itu kayak ada usus keluar mhm, gitu, bener aku iya. lihatnya. Kadang ada yang segede pepaya, tuh udah ada tuh sampai 2 Aduh, ngeri tahun, kadang banget 3 sih. tahun gitu baru mau datang untuk berobat ke dokternya. Itu tapi kalau dibiarin terlalu lama kayak yang udah sampai segede pepaya gitu bahaya nggak Nah, sih, Dok? bahaya Mmm, banget, mhm. beberapa dapat kasus tuh Iya? dia pasiennya ini dialaminya udah 2 3 tahun, terus dibiarin aja tapi dengan nyeri terus-menerus dan kalau nyeri dia diurut Nah, sama itu pasiennya, kebiasaan orang awam kan kalau ya udah sakit dikit diurut ya, diurut. Dok, ya? Jadi kan mungkin biar Heeh, masuk lagi kan, betul, biar balik agak lagi. mengerikan sih. Iya. Nah, sering kejadian yang diurut ini ususnya itu udah lengket di kantong hernianya dan Mhm, warnanya udah nggak bagus lagi. Artinya dia non viable ya secara medis itu udah nggak bagus lagi untuk dipertahankan. ya udah nggak oke lah Nah, ya, udah nggak heeh, oke. Ya kadang-kadang pertimbangan kita waktu mhm, operasi juga di situ sulit karena ini kayaknya masih 50-50 masih bisa kadang-kadang oh ini nggak bisa gitu kan. mmm, Nah, karena kan kalau kita buang usus kan banyak resiko lagi. Nah, berarti kan operasinya nggak sesederhana nutup kantong hernianya, iya, tapi dengan usus yang udah rusak ataupun menunggu rusak karena kan ada dia fasenya dia membiru sampai dia hitam, hancur. Nah, itu kan beda-beda tuh kan kita dapatnya per kasus. mhm, Nah, itu yang bahaya. Jadi memang pelajarannya juga sering saya bilang ke yang pasien-pasien hernia itu yang sering diurut, karena kan operasinya pasti susah tuh. mmm, Nah, jadi karena dia kayak operasi besar ya itu? jadi lama karena Iya, kita lama, ngatasin lengket-lengketnya dulu. oke, Nah, jadi saya sering bilang, ini pelajarannya buat keluarga Bapak, kalau mhm, ada masalah di bagian perut dan di bawah perut, jangan diurut. Nah, itu bisa mhm, menyebabkan masalah yang lain tadi, perlengketan tadi. Kalau bagian lain yang ada ototnya tebal, ada tulang-tulangnya, silahkanlah. Tapi kalau untuk bagian perut dan bagian bawah itu perut itu yang tidak ada tulangnya, nah jangan diurut karena itu bisa bahaya. Apalagi usus kayak begitu kan dapat tekanan yang tinggi itu iya, ya bisa trauma. betul, apalagi itu kan benjolan ya, awalnya karena benjolan ya, Dok, ya? Benjolan itu karena Biasa keisi. keisi. Nah, Heeh. kalau ada mungkin sahabat OBS di rumah kalau Mhm. misalkan ada benjolan apapun itu lebih baik periksakan langsung ke dokter ya, Ya, jangan ke tukang urut gitu mungkin. ya Heeh, kalau apalagi kasusnya turun berok hernia ya, iya itu betul, jangan diurut jangan deh, diurut deh, agak mengerikan ya. ngeri. Bisa fatal nggak sih, Dok, efeknya? Bisa kan ususnya Oke, jadi hancur, terus otot mhm, ususnya itu bisa mati. Nah, itu yang kita sebagai dokter bedah kadang ini dibuang aja atau dipertahankan jadi susah jadinya. iya, agak ngeri ya, Dok. Ini juga kita lanjut nih dari, Mhm, hernia ini ke batu empedu nih, Dok. oke, Ke batu empedu ini katanya gejalanya mirip-mirip orang sakit MAH juga ya? Bener nggak nyerinya sih? Iya. nyerinya. Itu tuh penyakit apa sih, Dok, kalau batu empedu? Jadi kan, batu empedu ini kan proses metabolisme ya yang Mhm, terjadi dari si saluran empedu yang cairannya itu bisa datang dari hepar atau hati, ataupun dari pankreas yang mmm, dia mengelola hasil metabolisme tubuh. Nah, biasanya isinya itu banyak dari garam empedu dan lemak-lemak yang dimetabolisme juga di hati. Jadi memang biasanya pasien-pasien obesitas itu lebih sering, oh ini menyerangnya orang-orang yang udah obesitas, Dok? nggak menyerang ya, tapi Mhm. dalam resiko yang lebih Oh tinggi itu, resiko lebih tinggi, orang-orang yang obesitas obesitas. pasti lebih tinggi resikonya untuk kena batu empedu. Nah,
Jadi si batu empedunya ini gejalanya itu nyerinya memang biasanya di ulu hati. Ya, makanya saya bilang tadi Iya ulu tadi hati sama ini ulu hati ini banyak penyebabnya ya. karena banyak Itu sih. organ yang dekat ke situ. Oh, Tapi dia bisa menjalar ke perut bagian kanan atas, bahkan sampai ke pinggang, ke oke. belakang. Rata-rata sakitnya tuh di belakang sini nggak sih? Kalau batu Nah, empedu di belakang ya dok? sebenarnya dari depan dulu dia, Dari dari kanan depan. atas dia menjalar ke belakang. Oke, Nah, lebih seringnya kayak begitu. gitu. Atau ada makanan tertentu yang memicu terjadinya batu empedu ini dok? Tadi kan dokter Mm. bilangnya ada karena lemak-lemak juga. Ya, jadi Mm-mm. kan proses metabolisme ini memang Mm-mm. paling secara gampangnya itu kita penyebabnya banyak dari yang lemak-lemak ya. Jadi makanya disarankan biasanya setelah operasi usus buntu, operasi kantong empedu Mm-mm. ataupun yang batu empedunya masih kecil, kita kurangin makanan-makanan yang sumber lemak yang tidak sehat. Nah, paling banyak kan di gorengan tuh. Aduh saya sering Wah, banget lagi nah, makan gorengan gorengan. kan sering kita makan gorengan tuh. Karena nggak sadar udah habis aja 10 Iya biji. betul, nggak cukup satu kan tuh Iya, dok. ya di situ salah satunya. Terus Mm-mm. juga sumber lemak yang lainnya, jeroan-jeroan, terus kayak santan terlalu banyak dikonsumsi setiap hari. Nah, itu juga ditambah pola hidupnya mungkin olahraganya kurang. Jadi Oke. kan si lemak ini nggak diolah lagi sama tubuhnya, jadi numpuk. Lemak yang numpuk ini yang lama-lama kalau nggak bisa dipecahkan di otot, nggak bisa diabsorpsi di badannya, dia akan ke hati, numpuk lemak lama-lama ya masuk ke saluran empedu, numpuk di kantong empedu, jadi batu empedu. Jadi batu empedu. Iya. Kan kalau saya mah orang awam ya dok Iya. ya. Itu batu empedu itu emang kayak batu apa gimana dok disebutnya batu empedu? Iya kayak batu. Oh, Jadi kalau udah jadi batu dia memang mengkristal di dalam. Nah, jadi memang oh, batunya itu ada juga beberapa ya satu karena batu empedunya dari lemak tadi mm-mm. atau dari garamnya. Jadi kadang warnanya beda-beda, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang coklat atau hijau ke coklat-coklatan. Jadi tergantung si pembentuknya. It Cuman dia udah mengkristal. mengkristal itu akan mengganggu ke sistem pencernaan nggak sih dok? Nah, batu empedu ini Mm-mm. jadi masalah kalau dia udah buat nyeri kan. Iya, Nah, sebenarnya kita juga nggak tahu nih, mungkin aja saya iya, bisa atau yang lain bisa. pasti. Biasanya kan ketahuannya kalau udah ada keluhan nyeri. Nah, Iya. keluhan nyeri ini biasanya terjadi karena udah terjadi penyumbatan atau arus balik dari kantong empedu yang menyimpan si cairan empedu itu ke luar itu nggak bisa. Nah, Hmm, akhirnya dia nyeri di situ. tersumbat lagi tuh ya. Nah, ada Mm, sumbatan sumbatan lagi. lagi. Makanya kadang eh, batu empedu memang masih bisa diobati kalau ukurannya itu kurang dari 7 milimeter si Hmm. batunya. Nah, biasanya itu bisa dari penyakit dalam tuh masih bisa diobatin. Nah, mereka masih ngasih pengobatan-pengobatan. Tapi kalau Kalau dia udah makin besar atau keluhan nyerinya makin nyeri tidak teratasi, memang pilihan selanjutnya adalah dioperasi. harus operasi ya Iya. dok ya. Karena itu juga karena di operasi itu dibuka kan ya dok ya. Mm-mm, Itu emang batu bener-bener batu. batu. Heeh, Jadi agak ngeri. operasinya itu kan bisa juga ya secara ya bisa open yang besar ya atau secara laparoskopi kan kita juga bisa kan di Laparoskopi ya sini dicek. Heeh, laparoskopi. Jadi bener. kalau diceknya mungkin pakai USG atau CT scan untuk diagnosisnya. Nanti untuk tindakan operasinya ya kalau tergantung ya masalahnya simple atau Mm-mm. memang agak kompleks. Kalau simple bisa lebih gampang emang pakai laparoskopi kan. Nah, nanti Laparoskopi. setelah diambil kantong empedunya, biasanya kan yang dioperasi kan kantong empedunya nih. Kantong empedunya ini kan reservoir, jadi tempat penampungan si cairan empedu yang udah diolah Iya. di hati, di pankreas. Ya itu kan biasanya dikeluarkan lagi ke daerah usus halus. Nah, jadi si kantongnya ini dibuang karena di sini yang nyimpen batunya. Kadang Kantongnya dibuang apa hanya batunya dok? isinya kan Isinya sekalian. oh Nah, sekalian. jadi Oke. si kantongnya ini kan ada isinya batu tuh. Mm-mm. Nah, batunya ini kadang mau migrasi Hmm. ke saluran-saluran di sekitarnya. Kadang ada kemuara namanya ke CBD kan. Hmm. Nah, jadi bisa juga nongkrong di situ kelamaan akhirnya kesumbat juga. Nah, jadi sebelum batunya membesar dan migrasi, memang baiknya juga dioperasi sih. Kalau dioperasi itu kan dibuang tuh apa Kantong empedunya. kantung empedunya. Iya. Itu akan mempengaruhi sistem organisme kita nggak sih? Kan itu akan hilang tuh kan dok. Ah, Ada kayak efek samping kalau kita nggak punya apa si kantung kantong empedu empedu. itu. Kalau secara langsung efeknya adalah karena dia nyimpan si garam empedu tadi. Mm-mm. Kita kalau biasanya makan lemak kan eh, hati itu akan nyimpan enzim untuk
metabolisme lemak. Nah, Betul. biasanya itu juga ditampungnya di kantong empedu tadi. Jadi kalau kita banyak makan lemak, otomatis si organ hati ini akan memproduksi lebih banyak enzimnya. Nah, yang biasanya ditampung kita aman-aman aja, makan lemak agak banyak, tapi karena udah dibuang, otomatis dia langsung kebuang ke arah usus dan lambung, yang kita sering jadinya mual. Oke, makanya sering Nah, terjadinya mual. mual kalau setelah operasi, kalau terlalu banyak makan makanan yang berlemak. Ya lebih baik kita jaga kesehatan aja ya Ya, dok ya, bener. Untuk dokter mungkin bisa kasih tips untuk oke. sahabat OBS kalau buat orang yang takut banget operasi nih, saya juga Heeh, kalau denger harus operasi, aduh kayaknya agak ngeri gitu dok. iya, Jadi mungkin bisa kasih saran, tips dan trik buat sahabat OBS untuk nggak takut yang namanya dioperasi. oke. Mhm. Kalau di bagian bedah umum ya, sahabat OBS semuanya, kalau ada keluhan nyeri, terutama mungkin di bagian perut ya, karena ini kita di bagian bedah umum, kalau nyerinya udah lama, apalagi udah 3 hari, disertai mungkin juga ada mual, atau tadi ada demam ya, mungkin ada mencretnya juga, mungkin bisa datang periksa dulu ke dokter bedah. Nah, nanti dari dokter bedah kita akan lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang menunjang diagnosisnya. Apakah ini Iya, diagnosis yang perlu tindakan operasi atau tidak. Karena kalau misalnya ditunda pun, mhm, semakin lama malah semakin berbahaya kan. iya Nah, betul. jadi efeknya lebih berbahaya. Nah, jadi sebaiknya kalau udah ditangani secara rumahan dulu dengan obat-obat yang ada tersedia di Mhm. rumah gitu, tapi ternyata tidak tertangani ataupun sudah ke klinik, nah sudah berulang, nah jangan ditahan lagi, diperiksakan dulu ke dokter Langsung bedah. periksa ke dokter Iya, bedah, ke dokter Rifanul. iya, boleh. Untuk ini kan aku udah tadi kita kan ngobrol sharing, wah kayaknya asik banget nih dokter Iya, Ridwanul ngasih pemahamannya tuh pas buat kayak aku, buat orang mhm, awam gitu yang tadinya nggak ngerti jadi ngerti, yang tadinya nggak paham jadi paham, terus yang iya, jadi nggak takut lagi gitu dok buat operasi. Mungkin ada sahabat OBS yang ingin datang langsung dan mhm, berkonsultasi dengan dokter Ridwanul, bisa boleh. dijumpai hari apa aja dok dan jam berapa di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sita Nala ini? Oke, kalau Mhm. untuk praktek saya di Sitanala itu jadwal praktek poli bedah umumnya hari Rabu dan Kamis. Rabu dan Ya, jadi Kamis. Rabu dan Kamis silakan aja datang sahabat-sahabat OBS ya, Mhm. untuk konsultasi dengan saya. Oke, Oke, Kak. itu dia obrolan seru kita hari ini. Terima kasih ya Ya, dokter udah sama-sama. menyempatkan hadir dan memberikan edukasi. Semoga bermanfaat ya untuk sahabat OBS Amin. di rumah. Ayo, tapi jangan lupa untuk tetap mendukung podcast ini dengan cara subscribe, like, comment, and share di channel YouTube kami di bawah sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay sehat dan sampai jumpa. Sita Nala Sitanala melesat melesat menuju menuju Indonesia Indonesia Emas Emas 2045. 2045.